wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Buat Anda yang baru bergabung, tema kami adalah tentang rumah tangga. Bagaimana caranya kita bisa membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah di era yang seperti sekarang, era keterbukaan. Bahkan ada yang mengatakan ini adalah era post-truth, di mana kita nggak bisa membedakan mana benar, mana salah. Kadangkala kita merasa gaya hidup yang kita jalani ini sudah benar karena semua orang melakukannya. Padahal itu bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran. Untuk itu kita langsung masuk ke kajian kita selanjutnya. Tadi kita membahas surah An-Nisa ayat 19 hingga 21. Sekarang akan dilanjutkan surah An-Nisa ayat ke-22 hingga 23. Yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Isa Al-Kaf. Fadhal. Masya Allah, jazakumullah khairan. Afin. Ganteng, tampan, rupawan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Dan ibu-ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa di rumah sekalian, pernikahan adalah ibadah yang agung. Ikatan pernikahan, saat seseorang mengikat pernikahan di hadapan walinya, dia berjanji di hadapan seseorang yang membesarkan anak tersebut mulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja hingga dewasa menjadi orang yang dicintainya. Selain itu, dia juga berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Kami telah ikat engkau dengan ikatan yang agung yang disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pernikahan adalah ibadah yang agung, maka pernikahan harus diatur betul-betul, dan aturannya Allah Subhanahu wa taala detilkan di dalam Al-Qur'an mulai dari sebelum pernikahan atau pranikah sampai ketika pernikahan atau saat pernikahan itu berlangsung dan usai pernikahan tersebut selesai, atau saat bercerai, atau saat seorang istri kehilangan suaminya karena meninggal, atau suami kehilangan istri karena meninggal, atau pasca pernikahan. Semuanya diatur sama Allah Subhanahu wa taala, termasuk pranikah sebelum bernikah. Maka para ulama dan salaf zaman dulu, kalau ada anak orang lain mau ngelamar anaknya, dia syaratin dulu. Apa syaratnya? Syaratnya kamu harus membaca kitab nikah terlebih dahulu. Minimal baca kitab Ihya Ulumuddin, karangan Imam Ghazali, bab nikah. Kalau sudah hatam kitab itu, sudah benar-benar paham, sudah benar-benar tahu apa makna dari pernikahan, barulah dia boleh melamar anak tersebut. Nah, termasuk apa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf." Janganlah engkau menikahi perempuan yang sudah dinikahi oleh ayah kamu. Gak boleh menikahi janda dari ayah kita sendiri, tidak boleh. Baik itu merupakan ibu kandung, apalagi gak boleh. Ataupun ibu tiri yang tidak melahirkan kita, gak boleh kita menikahi seseorang yang sudah dinikahi oleh ayahanda kita. Illa ma qad salaf, kecuali yang udah kejadian sebelum ayat ini turun.
Innahu kana fahisyah, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang keji, tidak ada kebaikan di dalamnya. Wa maqtan, dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk. Kenapa buruk? Karena dia akan mempengaruhi nasab. Jadi kacau nasabnya, dan akan mempengaruhi DNA. Jadi kacau DNA-nya karena sudah lebih dulu bercampur dengan ayahanda. Kemudian Allah jelaskan di dalam surat An-Nisa ayat ke-23 bahwa siapa saja yang tidak boleh kita nikahi. Dan orang yang tidak boleh kita nikahi ini boleh disentuh. Artinya ketika bersentuhan tidak berdosa. Selain yang disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 23 ini haram untuk disentuh. Haram untuk berduaan di dalam satu ruangan. Dan beberapa ulama berpendapat kalau di luar daripada orang-orang ini, kalau sentuhan ketika berwudu maka batal wudunya. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Siapa saja? Hurrimat alaikum ummahatukum. Yang tidak boleh dinikahi adalah yang pertama ibu, sudah jelas. Wa banatukum, dan anak perempuan. Wa akhwatukum, saudara perempuan. Wa ammatukum wa khalatukum. Dua-duanya bibi. Ammat adalah bibi dari ayah. Khalah adalah bibi dari ibu, saudara kandung daripada ibu kita, khal artinya khalah. Saudara kandung daripada bapak kita, ammah namanya. Wa banatul akhi wa banatul ukh. Dua-duanya adalah keponakan, baik dari saudara laki-laki dan saudara perempuan. Wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu sesusuan kita. Wa akhwatukum minar radha'ah, dan saudara sepersusuan. Apa syaratnya sepersusuan? Syaratnya dia harus menyusui kurang dari 2 tahun atau 2 tahun pas. Di atas 2 tahun, apalagi kalau udah remaja, apalagi kalau udah tua, enggak sah. Tidak ada ikatan persaudaraan. Tapi kalau dia masih bayi, kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i minimal 5 kali nyusuin. Kalau di mazhab lain ada yang mengatakan minimal sampai minum dan kenyang sudah sah menjadi saudara persusuan. Saudara persusuan itu apa? Suaminya bapak persusuan, anaknya saudara persusuan, ayahnya adalah kakek sepersusuan. Semua saudara yang saudara persusuan adalah mahram, haram dinikahi. Wa ummahatukum allati wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum. Istri-istri kalian dan anak-anak dari istri-istri kalian yang sudah kalian pelihara. Min nisaikum allati dakhaltum bihin, daripada istri yang sudah kalian campuri. Artinya anak tiri kita yang sudah kita campuri ibunya, maka haram untuk dinikahi. Tapi kalau belum dicampuri maka boleh untuk dinikahi. Dan siapa lagi? Wa halailu abnaikum, mantu enggak boleh. Termasuk mertua juga enggak boleh. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, dan juga enggak boleh menikahi kakak beradik sekaligus kecuali yang udah kejadian sebelum ayat ini turun. Innallaha kana ghafurar rahima, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap kesalahan yang tidak diketahui. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan kalau ada pertanyaan. Masya Allah Habib. Bu, Pak, ayatnya panjang, waktunya singkat. Tapi ini yang jelaskan penting supaya kita tahu mana yang boleh dinikahi, mana yang tidak, ya, gitu. Silakan, mungkin ada yang punya pertanyaan tentang hal ini. Boleh angkat tangannya siapa? Oh, bapak-bapak lagi ini kayaknya. Silakan Bapak, Fadal. Mic-nya sudah nyala tadi. Ayatnya panjang, waktunya singkat. Waktunya singkat. Yang ngos-ngosan. Baik. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Izin Pak Ustadz, saya Supriyadi dari DKM Masjid Jami Al-Muhajirin. Masya Allah. Saya ingin bertanya, belakangan ini kita sering mendengar kekerasan seksual dalam rumah tangga.
Untuk itu, apa hukumnya dan bagaimana Islam melindungi perempuan dari hal tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kekerasan seksual dalam rumah tangga artinya ini dilakukan oleh suami kepada istrinya. Gitu, kekerasan seksual kan. Atau kepada incest atau kepada Oh saudara iya yang bisa tadi jadi. diharamkan. Iya iya iya. Silakan Habib. Seringkali kita mendengar berita seperti itu dan ini hal yang sangat dikutuk di dalam Islam. Fahish. Pemerintah atau orang-orang yang memegang kuasa hukum harus mengambil tindak tegas terhadap hal ini. Bagaimana tindak tegasnya? Tindak tegasnya adalah dihukum dan diperlihatkan hukumannya agar menjadi efek jera untuk orang lain. Islam datang untuk melindungi para perempuan. Karena sebelum Islam datang, para perempuan kerap kali dilecehkan. Beberapa di antara kaum jahiliyah kerap kali melihat perempuan hanya fungsi biologisnya semata. Sehingga kalau perempuan datang bulan, dia ditaruh di kandang-kandang. Na'udzubillahimin dzalik. Baru kalau sudah bersih, ditaruh di rumah lagi. Maka perilaku seperti ini harus ditindak tegas dan harus mendapat perhatian agar tidak terulang lagi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Bu, Pak, prihatin kita melihat berita yang ada ya, walaupun tidak semua ya. Dan ini bukan cuma dilakukan oleh kaum muslimin ya, ini perilaku menyimpang oleh manusia ya. Ada bapak yang memaksa atau ruda paksa kepada anaknya ya. Ya baik itu anak laki-laki maupun anak perempuannya dan lain sebagainya. Ini jadi PR bagi kita untuk mengawasi dan menjaga anak-anak kita. Apalagi anak yang dibawa atau anak yang masuk dalam rumah tangga ini mungkin dulu pernah ada pernikahan sebelumnya ya. Anak bawaan istri atau anak bawaan dari suami ya yang mengalami hal tersebut. Tadi sudah dijelaskan oleh Habib ya. Jangan takut untuk menyampaikan kebenaran dan anak kita butuh perlindungan. Islam menghargai itu dan menghormati itu. Jadi kita harus tegakkan itu sesuai dengan ajaran Islam. Ya Bu ya? Bu? Jangan begini-begini aja. Ya Pak ya? Setuju Pak? Oke baik, kalau gitu kita langsung akan berbagi keberkahan dengan Luwak White Coffee. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Saya mau bertanya jamaah, ada yang mau dapat hadiah? Mau aja atau mau banget? Kalau mau coba jawab pertanyaan saya. Yang bisa jawab akan mendapat hadiah sebanyak 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa ya, dipotong pajak. Silakan yang bisa menjawab, silakan. Ya silakan ibu, silakan ke depan. Silakan maju ke depan. Baik, silakan. Maaf ibu, namanya siapa? Nama saya Rohmi dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Ustadz. Oh luar biasa. Coba ya, ibu jawab pertanyaan ini ya. Insya Allah dapat 1 juta. Apa tema yang dibahas dalam kajian kita siang hari ini? Temanya adalah membangun rumah tangga tanpa zina. Wow, kira-kira jawabannya benar atau tidak Bu? Subhanallah, ibu dapat hadiah sebanyak 1 juta rupiah. Tapi jangan lupa ya, potong pajak ya Bu. Terima kasih Ustadz, Alhamdulillah. Barakallahu. Baik, selamat barakallahu fiik. Ya bapak-bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama Cahaya Hati Indonesia.